Di dunia yang terus berkembang ini, kita ditantang untuk berpikir lebih besar, berani, dan berinovasi. Hari ini, saya dan tim saya ingin menyampaikan sebuah ide bisnis yang tidak hanya mengubah cara kita dalam masyarakat, namun juga meninggalkan jejak signifikan dalam industri. Sebelum kita membahas lebih dalam, izinkan saya untuk memperkenalkan tim saya. Perkenalkan, kami Fourfold, tim yang memiliki konsep rangkai 4, yang artinya kami berempat dengan keberagaman sifat individu yang berbeda-beda, bersatu dengan tujuan yang sama, yaitu membangun citra yang baik dan mengembangkan bisnis bersama. Pernahkah kalian membayangkan jika suatu bisnis tidak hanya menjual produk, akan tetapi juga memberikan pengalaman yang menarik? Bukankah itu menjadi suatu bisnis yang menjadi jawaban bagi kebutuhan konsumen dan sekaligus menciptakan tren baru di industri? Disinilah kami mempersembahkan ide bisnis kami, yakni dalam industri distribusi produk manufak, di mana kami menyuplai bahan dari pabrikan lalu menjual produk dengan standar kualitas kami ke berbagai toko yang menjual produk elektronik. Dengan melakukan rebranding ini, produk sesuai dengan merek yang kami inginkan. Baiklah, tadi adalah identitas dan informasi mengenai bisnis yang kami rencanakan. Berikut kita akan masuk ke analisa SWOT yang dimulai dari strength. Strength kami terletak pada produk yang kami buat dengan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan dan selera pengguna kami yang berada di Kalimantan. Kami yang kedua terletak pada jaringan distribusi. Kemitraan kami dengan brother yang baik sebagai supplier dapat memastikan ketersediaan bahan baku yang terjamin dan meningkatkan efisiensi distribusi dari pabrikan toko-toko vape yang ada di Kalimantan. Strength kami yang ketiga yaitu terletak pada segmentasi pasar kami yang jelas. Target pasar kami yaitu konsumen yang minat terhadap vape dengan usia yang rentan dewasa hingga orang tua yang memiliki penghasilan menengah ke atas. Weakness atau kelemahan dari ide bisnis ini adalah pertama, hanya memiliki satu supplier, bergantung hanya pada satu pemasok, menciptakan risiko jika terjadi masalah pasokan atau kualitas dari pemasok tersebut. Kedua, hanya terfokus terhadap satu wilayah. Fokus pada Kalimantan dapat membatasi pertumbuhan di wilayah yang lain yang memiliki potensi yang lebih baik. Ketiga, kompetensi industri yang tinggi. Industri coil vape memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Munculnya pesaing baru atau adopsi strategi pemasaran yang lebih agresif dari pesaing dapat mengancam pangsa pasar. Selanjutnya saya akan membahas bagian opportunities atau peluang. Yang pertama adalah boomingnya industri vape di Kalimantan menjadi potensi besar bagi kami. Lalu yang kedua adalah pemasaran digital atau digital marketing. Kami sangat memahami tentang digital marketing dan kami memiliki peluang yang lebih besar dibanding pesaing kami dalam pemasaran digital. Lalu yang ketiga adalah ekspansi pasar. Peluang kami untuk melakukan ekspansi pasar sangatlah besar. Threats atau ancaman pada ide bisnis ini. Yang pertama ada persaingan tinggi. Persaingan tinggi di industri vape dengan banyak pemain yang mencoba hidup di pasar. Yang kedua ada regulasi. Kemungkinan perubahan peraturan atau regulasi terkait rokok elektronik dapat mempengaruhi bisnis. Yang ketiga, fluktuasi harga bahan baku. Resiko fluktuasi harga bahan baku dapat mempengaruhi margin keuntungan. Dan yang terakhir ada perubahan preferensi konsumen. Perubahan tren atau preferensi konsumen terhadap rokok elektronik bisa menjadi ancaman suatu usaha.